Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita memulai dengan rasa syukur, puja dan puji kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk menambah ilmu dan iman, kesempatan untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenal Allah, semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Dan itulah kaidah di dalam dunia percintaan. Semakin mengenal, semakin tumbuh rasa cinta. Jika yang kita dapatkan adalah kebaikan demi kebaikan serta kebaikan. Dan siapa yang lebih baik daripada Rabbul Alamin? Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal ini. Sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Masih bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga, orang-orang yang beliau cintai, orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin, masih bersama bab muraqabah. Masih bersama bab muraqabah. Dan masih bersama hadis yang sangat luar biasa, dialog antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat yang lebih tepat ya, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu sekaligus anak kecil yang sangat bertalenta, sangat berbakat, sangat prospek, dan terbukti ke depannya sosok anak kecil ini akan menjadi sebaik-baik pentafsir Al-Quranul Karim. Tidak lain, tidak bukan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah Nabi kita SAW menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas untuk menjaga hak Allah, tentu saja dengan catatan penting, Allah tidak butuh dijaga, dan Allah bisa melindungi haknya sendiri. Tapi ini adab seorang hamba kepada Allah, dan ini ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah. Bukankah orang tua itu ingin anak-anaknya menunaikan hak mereka sebagai orang tua? Padahal sebagian orang tua nggak butuh dengan hal tersebut.
Ini bukan tentang kebutuhan, kata mereka, ini tentang bakti seorang anak. Pokoknya seringkali orang tua meminta anaknya buatin teh panas, nak buatin kopi, nak pijitin bapak. Emangnya orang tuanya butuh? Sebagian enggak. Orang tuanya punya 10 asisten rumah tangga, yang ke 10-10-nya dia bisa suruh buatin kopi, tapi dia minta anaknya. Kan gitu ya jemaah. Anak kecil atau remaja mau pijit kayak apa sih? Orang tuanya bisa nyari terapis yang paling jago di Jakarta misalnya, tapi dia pengen anaknya lakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah nggak butuh dengan itu semua. Tapi ini tentang ubudiyah. Ini tentang penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan apa yang terjadi, Nabi jelaskan sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menjagamu dan berada di hadapanmu dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dan dengan perlindungannya. Lihat sebuah pesan yang sangat kuat dan disampaikan kepada anak kecil. Disampaikan ke anak kecil. Kita udah ini pertemuan keempat ya hadis ini. Siapa yang udah mempraktekkan itu dengan anak-anak kecilnya? Hadis ini bukan angan atau hayalan jemaah. Kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Dan terus disampaikan. Sehingga narasi yang terbentuk di dalam hatinya diantaranya adalah bagaimana saya menjaga hak Allah, bagaimana saya menjaga hak Allah, bagaimana saya menjaga hak Allah, bagaimana hak Allah itu prioritas dibanding yang lain, dan bagaimana orientasinya dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Anak-anak seperti ini itu nanti ketika SMP, SMA, kuliah itu nggak melakukan segala cara agar bisa bergabung di sebuah geng teman-temannya. Jadi anak-anak yang udah ditanamkan, niscaya Allah akan jaga kamu. Allah akan berada di hadapan. Dia nggak akan berjuang mati-matian, bahkan seringkali konyol, hanya untuk menjadi anggota sebuah geng tertentu di komunitas sekolahnya, atau kampusnya, atau pergaulannya. Dia nggak harus bela-belain dengan cara yang nggak jelas untuk bisa diterima di sebuah komunitas. Kenapa? Karena agar saya bisa berhasil, saya nggak butuh pengakuan orang atau distempel anggota komunitas atau geng tertentu. Untuk berhasil, saya hanya butuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bersama saya dijaga, dilindungi. Gimana caranya? Jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Maka sesibuk apapun nanti kegiatannya di luar rumah, dia akan jaga hak Allah. Sampai jika ada sebuah kegiatan nggak ada waktu buat sholat, dia bilang nggak, saya mau sholat. Oh nggak bisa. Anda mau pecat saya, pecat aja, tapi saya mau sholat. Anda mau keluarin saya, keluarkan saja, tapi saya harus sholat. Dan disampaikan dengan cara yang santun, nggak usah marah-marah. Kalau mau pecat, mau keluarkan, mau singkirkan, singkirkan saja.
tapi saya harus sholat karena ia tahu yang melindungi dia bukan perusahaannya, yang melindungi dia bukan organisasinya, yang melindungi dia bukan teman-teman sekomunitasnya, yang melindungi dia adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kenapa kita kehilangan pribadi-pribadi yang kuat seperti ini? Karena tidak dibangun dari awal. Yang ada adalah pesan-pesan yang membuat seseorang itu rapuh. Pesan yang mengaitkan seseorang dengan makhluk, dengan manusia, sehingga timbullah rasa ketergantungan dari kecil, nanti semakin parah semenjak sampai besar. Akhirnya itu tadi, pengen diakui orang, kalau nggak diakui nggak pede, pengen dipuji-puji orang, kalau dicela minder. Karena dipikir adalah yang menjaga kebutuhan dan urusannya adalah manusia. Ini yang perlu kita camkan, jemaah. Dan semoga kita bisa mengamalkan konsep ini dengan segala keterbatasan kita. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan yang kembali sangat kuat kepada Abdullah bin Abbas. Nabi SAW menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu ingin meminta, jika kamu butuh gitu ya, dan mau minta sesuatu, minta sama Allah. Minta sama Allah. Sederhana tuh jemaah, tapi dalam. Coba bandingkan dengan gaya kita atau sebagian kita. Pernah nggak kita kasih pesan ini buat anak-anak kita? Nah, kalau ada apa-apa, minta sama Allah ya, gitu. Papa mau pergi dulu. Atau sebaliknya, yang kita bangun adalah ketergantungan dengan manusia dan makhluk. Nah, kalau ada apa-apa di sekolah, telepon papa ya. Nah, itu. Telepon papa. Nah, kalau ada apa-apa, kamu tahu kan siapa yang harus kamu hubungi? Iya, Bi. Siapa? Abi sama Umi. Tuh kan. Bagus. Anak soleh. Tuh, anak soleh. Loh, Allahnya di mana? Lihat Nabi SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, kamu butuh, minta sama Allah. Jadi jangan salahkan ketika orang itu akhirnya ketika dewasa rapuh. Ya karena dari kecil itu pondasi yang dibangun adalah ketergantungan dengan manusia. Ada apa-apa, hubungi Tante Mawar ya nak, itu kata si ibunya. Sebut aja tante namanya Mawar. Jadi kita yang ngarahin mereka itu agar hatinya ke sana. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman
Dan surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dari karunia-karunia yang Allah miliki di sisinya. Gitu coba. Itu An-Nisa ayat 32. Dan mintalah kepada Allah min fadli, karena Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, dan itu yang Allah minta dari kita, agar kita senantiasa meminta kepadanya. Was'alullah min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Dan dalam hadits Abu Hurairah, apa bunyinya? Man la yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka kepadanya. Hadirin Allah muliakan, barang siapa yang nggak minta sama Allah, Allah murka. Jadi minta sama Allah itu harus, bukan sekadar enggak. Udah doa belum? Gue bisa atasin urusan gue sendiri. Gue belum perlu doa. Subhanallah, belum perlu doa lagi. Siapa yang bisa ngurai itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah pecahkan satu pembuluh darah saja di kepala kita, gak bisa kita menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak atau keponakan kita yang usianya mungkin 3-4 tahun. Dipecahin tuh satu, selesai. Mas, udah doa sama Allah, udah minta? Enggak. Untuk urusan ini saya bisa handle sendiri kok. Oh, bisa handle sendiri gitu. Kalau ditanya udah minta tolong sama monter belum, betul jawabannya begitu. Nggak usah, ini bisa saya handle. Kalau ditanya udah nelfon, udah hubungi tukang ledeng belum? Ini saya bisa. Nggak masalah. Kalau pertanyaannya sudah hubungi tukang pompa air belum? Betul jawabannya, nggak usah. Kasus ini saya bisa nyelesain sendiri. Tapi kalau udah nanya sama Allah, minta sama Allah, itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Makanya dalam hadis Tirmidzi disebutkan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu sya'sa na'lihi idzan qata'. Hadirin Allah muliakan, hendaknya salah seorang dari kalian meminta kepada Allah seluruh hajat-hajatnya, semuanya, sampai mintalah kepada Allah tali sendalnya yang putus itu. Kita punya sendal, talinya putus, doa sama Allah, doa kepada Allah. Subhanallah, doa kepada Allah. Masih ini dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan konsep ini.
Pokoknya minta apa aja sama Allah. Semakin banyak semakin bagus. Tali sendal tuh minta sama Allah. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, jangan pikiran kita langsung tertuju kepada manusia. Makanya kan jamaah sekalian, salah satu isi baiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian para sahabatnya, sebagaimana hadis Muslim, hadis Auf bin Malik, Nabi kan minta mereka, ala yas'alun nasa syai'a, kalian tuh jangan minta kepada manusia apapun. Dan di antara berbaiat pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, Thauban. Dan hasilnya apa? Itu mereka tali kekang, tunggangan mereka jatuh, mereka nggak akan minta sama orang. Jatuh nih, nggak minta tolong diambilkan. Mereka ambil sendiri. Itu poinnya. Nggak minta-minta. Tidak minta-minta. Ini hal yang penting jemaah sekalian. Makanya ini perlu kita tanamkan hal ini. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW mengajarkan konsep ini untuk senantiasa minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah? Ada beberapa alasan, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Yang pertama, kata beliau, anna su'ala fi badrul lima'il al-wajih wa dhulla lisa'il. Karena meminta itu sejatinya ada unsur kerendahan dari pihak yang meminta. Ya kan, ada unsur kerendahan. Makanya kan kita sering dengar istilah di banyak orang, Mas udah minta sama dia belum? Enggak. Mintalah sama dia. Enggak. Muka saya mau taruh di mana kalau minta sama dia? Ah, itu muka saya mau taruh di mana? Itu kalimat istilah itu dikenal juga oleh para ulama. Wajah. Makanya kan dalam hadits kan orang yang suka minta-minta pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi apa? Wajahnya nggak ada daging dan kulit, karena wajah bikin malu gitu. Nah, hal-hal seperti itu nggak layak untuk dipersembahkan kecuali kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau merendahkan kepada Allah mulia. Dan itulah salah satu unsur ibadah. Mulia. Makanya Imam Ahmad salah satu doanya apa? Doanya Imam Ahmad, Allahumma kama sunta wajhi anil sujudi li ghairika fasunhu anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana selama ini engkau jaga wajahku sehingga tidak sujud kepada selainmu, maka tolong jaga wajahku juga agar tidak meminta-minta kepada selainmu. Jadi sebagaimana engkau menjaga wajahku dari sujud kepada selainmu, maka tolong jaga wajahku juga sehingga nggak minta-minta kepada selainmu. Karena ada unsur rendah dan bawah dalam meminta, dan itu hendaknya diberikan kepada Allah. Yang kedua, alasannya tuh kenapa Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas dan kita semua hanya meminta kepada Allah.
bahwa dalam meminta kepada Allah ada unsur ibadah yang agung, ubudiyatun azimah, lianna idharun lil istiqari ilaih. Karena saat kita meminta kepada Allah, kita memperlihatkan kefakiran kita di hadapan Allah, kefakiran, kemiskinan, ketidakmampuan kita di hadapan Allah, wa'tirafun biqudratihi ala qada'il hawaij. Dan ketika kita meminta kepada Allah, secara otomatis itu pengakuan atas kemampuan Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu poin. Jadi ada unsur ibadah yang sangat luar biasa, karena di situ ada menunjukkan rasa miskin kita di hadapan Allah, fakir kita di hadapan Allah, kebutuhan kita terhadap Allah, dan mengakui kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurai dan menyelesaikan urusan-urusan kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya dalam hadits qudsi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila seluruh kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, semua berdiri di sebuah spot yang sama, sebuah ruang yang sama, lapangan yang sama, yang satu, lalu semua minta sama aku, seluruh manusia dan jin dikumpulkan di satu tempat dan semuanya minta sama saya, fa'ataitu kulla insanin mas'alata, lalu aku kasih satu-satu dari mereka, semua dikasih, semua kita dikasih. Mana qasadhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza qamasa fil bahr, maka itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, tidak akan mengurangi kepemilikanku, sebagaimana seperti berkurangnya air laut ketika ada jarum yang dicelupkan lalu diangkat kembali. Kurangnya berapa tuh jemaah? Air laut, atau kita ke Ancol tuh atau ke Anyer, taruh jarum terus diangkat lagi, berapa kurangnya? Gak ada. Makanya hadirin Allah muliakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama klasik dulu, dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ada di antara mereka sedang mengalami kesusahan yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang kan pandemi, nggak ada uang segala macam. Hatta hama an yatlu min ba'di ikhwanihi, sampai ia jadi ingin meminta kepada salah satu saudaranya. Jadi beliau ini tidak hobi meminta, tidak suka meminta-minta, nggak suka. Tapi pernah dalam kehidupannya ada satu titik yang beratnya minta ampun, susah dan sulitnya luar biasa. Sampai pada satu titik, kayaknya saatnya nih saya minta toh. Saya minta sama salah satu saudara kita, salah satu saudaranya. Pas udah niat begitu, dia ketiduran. Lalu dia mimpi. Dan dalam mimpinya, ada orang bilang, apakah pantas dan apakah baik apabila ada seseorang yang membutuhkan sesuatu
idza wajada indallahi ma yurid, atau idza wujida indallahi ma, atau idza wajada indallah, dan dia tahu yang dia butuhkan itu ada di sisi Allah. An yumila biqalbi ilal abid, lalu dia palingkan hatinya kepada manusia. Jadi di mimpinya itu ada yang mengatakan, apakah pantas dan apakah hal yang baik bagi seseorang yang lagi butuh dan dia tahu yang dibutuhkan adanya di sisi Allah, lalu dia palingkan hatinya ke manusia. Setelah mimpi itu dia kaget, dia bangun. Setelah dia bangun, nggak jadi dia minta sama saudaranya, nggak jadi. Dan urusannya diselesaikan sama Allah. Maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Mintalah kepada Allah. Alasan yang ketiga, kenapa kita disuruh minta kepada Allah? Karena Allah itu mencintai hambanya yang mau minta kepadanya, dan murka, marah kepada yang gak minta kepadanya. Ini bertolak belakang dengan prinsip di dunia hamba, di dunia manusia. Kalau manusia opositnya, ini antitesisnya. Manusia tuh benci banget sama yang suka minta sama dia, dan seneng sama orang yang gak pernah minta sama dia. Tapi Allah enggak. Allah itu senang kalau kita minta, bahkan marah kalau kita nggak minta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang cukup familiar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'in. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat dan aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Lalu Allah juga jelaskan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku pasti kabulkan. Setelah Allah perintahkan kita minta kepadanya, Allah jelaskan perihal orang-orang yang gak minta sama Allah, gak doa sama Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia tidak beribadah, tidak minta kepada aku. Jadi sehingga dia gak minta dan gak beribadah kepada aku, itu sombong kata Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Jadi kata Allah, orang yang nggak minta sama Allah itu orang sombong. Walaupun nggak pernah ngeremehin orang. Tapi bukankah sombong jangan hanya dipahami dengan interaksi manusia ke manusia? Mana pencipta kita jamaah? Orang yang gak minta sama Allah, dikit-dikit tenang, saya bisa handle, saya bisa selesaikan, saya ini, itu sombong kata Allah. Yang membuat dia gak minta dan gak ibadah itu kesombongan, merasa diri mampu, dan nanti pada akhirnya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau kita minta Allah senang Allah, subhanallah. Dan kalau kita nggak minta, Allah murka sama kita. Makanya para ulama mengatakan, seperti Ibnu Sammak
La tas'al man yafirru minka. Janganlah Anda minta kepada seseorang yang akan menghindar dari Anda min antas alahu, menghindar agar kamu nggak minta sama dia. Jadi janganlah engkau meminta kepada pihak yang kalau engkau mau minta dia akan menghindar. Lu celingak-celinguk ngapain sih? Enggak, gue lagi, si Fulan udah datang belum? Dia belum datang. Kalau lo lihat dia di parkiran, kasih tau gue ya. Kenapa? Gue mau menghindar ah. Dia suka minta-minta. Itu kan yang kita nggak suka kalau ada orang minta-minta sama kita. Was'al man amaraka an tas'alahu. Mintalah kepada zat yang memerintahkan Anda minta sama dia. Nah, ini lucunya manusia tuh. Lebih suka minta sama manusia. Padahal manusia nggak pernah nawarin. Dan mayoritas yang nawarin itu basa-basi. Mayoritas, nggak semua tentu saja. Dan yang tulus nggak bisa wujudkan semuanya. Yang tulus, kalaupun dibantu, itu Allah yang atur semuanya. Kenapa kita nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi manusia kan gitu ya, suka menghindar kalau dimintain terus. Ya gini aja deh, kita nih, apabila ada sosok yang kalau nelfon minta duit, pertama kali dia telepon kita angkat nggak? Oke, kita angkat. Dua kali dia telepon kita angkat, minta duit. Tiga kali ya mungkin ya saya angkat deh, tapi mah agak-agak males Ustaz. Oke, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh masih diangkat. Banyak dari kita mengatakan tidak. Banyak dari kita mengatakan nggak akan kita angkat. Kenapa? Kita nggak suka. Apalagi itu minta duit lagi. Bahkan sebagian orang sudah kita tebak nih, tumben nih orang nelfon, pasti lagi butuh duit. Jadi udah dari tebak, tumben dia nelfon, berarti dia lagi BU. Kalau dia nggak butuh, dia nggak nelfon kita. Dan kita nggak suka dengan gitu. Itu manusia. Makanya Al-Imam Tawus menasihati Al-Imam Atta, iyyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu wa yaj'ala dunaha hijabahu. Sekali-kali jangan pernah Anda meminta urusan-urusan Anda, kebutuhan-kebutuhan kamu kepada pihak yang menutup pintunya dari kamu dan memasang tabir antara kamu dengan dia. Jangan. Rendah kita dan belum tentu dikasih. Dia udah nutup kok. Martabat kita jatuh dan belum tentu dikasih juga. Wa 'alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah. Dan kamu harus minta ke zat yang pintunya selalu terbuka kepada engkau sampai hari kiamat. Amaraka an tas'alahu. Bahkan bukan hanya dibuka pintunya buat kita biar kita minta, tapi memerintahkan kita memintanya. Jadi bukan hanya buka pintu, tapi memerintahkan, minta kepada saya, minta kepada saya, minta kepada saya. Was'alullah min fadli. Minta kepada Allah dari karunia-Nya. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku ijabah. Perintah. Wa wa'adaka an yujibaka. Dan bukan hanya memerintahkan, menjanjikan akan dikabulkan. Ya kau cuma perintah doang, dikabulkan nggak? Enggak. Ya kan gue cuma bilang lu minta doang. Ya percuma juga. Pintunya dibuka. Lalu memerintahkan kita untuk berdoa atau untuk meminta dan menjanjikan akan dipenuhi. Itu kurang apa? Kurang apa? Hadirin yang Allah muliakan. Dan
nasihat seperti itu banyak di tengah-tengah ulama-ulama klasik kita. Narasi ini benar-benar digaungkan gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan. Wahab bin Munabbih menyampaikan nasihatnya kepada sebagian ahli agama. Alam ukhbir annaka ta'til muluka wa abna'al muluk tahmilu ilaihim ilmaka. Bukankah saya sudah nasihati kalian atau nasihati Anda saat Anda ingin pergi ke para raja dan pangeran-pangerannya, membawa ilmu Anda ke mereka. Waihaka ta'ti man yugliku 'alaika babah. Celaka Anda. Anda datang kepada pihak yang menutup pintunya dari Anda. Wa yudhiru laka faqrahu wa yuwari 'anka ginahu, yang seakan yang memperlihatkan ketidakmampuannya dan seolah-olah menunjukkan mereka kaya dan mampu, lalu Anda tinggalkan zat yang membuka pintunya untuk Anda, binisfil lail wa binisfil nahar, di tengah malam dan di siang hari, wa yudhiru laka ginahu, dan ia menunjukkan ketidakbutuhannya kepada Anda, wa yaqulu ud'uni astajib lak. Tapi walaupun dia nggak butuh sama Anda, dia katakan minta sama aku akan kasih. Kenapa Anda pergi ke sana? Kenapa nggak minta sama Allah? Kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa nggak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya sebagian orang-orang soleh dulu ketika diarahkan untuk bicara sama manusia yang punya pengaruh, yang punya segala macam, apa kata dia? Ana la atruk baban maftuhan wa adhabu ila baban mughlaq. Saya nggak akan tinggalkan pintu yang terbuka, selalu terbuka buat saya, lalu saya pergi ke pintu yang tertutup buat saya. Daripada mereka, mendingan saya minta sama Allah, pintunya terbuka, daripada pintu ditutup, kita ketok nggak dibukain, jatuh marwah kita. Itu yang perlu kita camkan. Makanya Maimun bin Mihran, jamaah, Maimun bin Mihran ketika melihat manusia lagi ngumpul di pintu salah satu penguasa, faqala man kanat lahu haja ila sultan fahajabahu. Lalu beliau katakan, barang siapa yang punya urusan dengan penguasa, lalu penguasa itu tutup pintu dari dia, fa inna buyutar rahman muftatah. Ketahuilah, pintunya rumah Allah terbuka. Falyati masjidah, maka pergilah ke masjid. Falyusalli rak'atain thumma liyas'al hajatah, lalu salat 2 rakaat, lalu minta kebutuhannya kepada Allah. Anda butuh sesuatu dari pejabat atau orang yang berpengaruh, lalu pengen ketemu, kata sekretarisnya nggak bisa, bapak lagi sibuk. Atau pengen masuk, securitynya bilang mohon maaf nggak bisa. Sudah ada appointment, nggak ada, mohon maaf nggak bisa. Itu kalau ulama kita melihat orang-orang kayak gitu, dikatakan Anda pengen ketemu dengan manusia, lalu mereka tutup pintu dengan Anda. Kenapa Anda nggak ke rumahnya Ar-Rahman yang selalu terbuka buat Anda? Selalu terbuka buat Anda. Wudu, sholat 2 rakaat, lalu minta sama Allah. Minta sama Allah. Pergi ke masjid, lalu minta kepada Rabbul Alamin. Dan mereka dulu tuh lakukan itu, benar-benar diterapkan, jamaah. Kayak yakin sama Allah, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan.
Ada kasus yang dialami Syaqiq Al-Balkhi. Saat itu beliau lagi nggak punya uang. Syaqiq Al-Balkhi nggak punya uang. Lagi duduk beliau, tiba-tiba istrinya datang, istri beliau. Lalu kata istrinya, taro ma biha ulail atfal minal ju'. Wahai suamiku, tidakkah engkau lihat bagaimana kelaparannya anak-anak kita? Jadi istri bilang, lihat anak-anak kita, mereka menderita karena rasa lapar, kita nggak punya uang. Maka apa yang dilakukan Syaqiq Al-Balkhi? Fatawadda'tu, maka beliau berwudu. Wa kana li sadiqin la yazalu yuqsim alayya billahi in yakun li haja an u'allimahu biha wa la aktumha anhu fa khatara dhikruhu bibali. Setelah aku wudu, aku teringat dengan sahabatku. Habis wudu ini teringat seorang sahabat yang selalu bersumpah atas nama Allah bahwa jika aku sedang sulit atau ada kebutuhan, aku harus cerita ke dia dan jangan disembunyikan. Maka sosok itu terlintas di benakku. Jadi beliau punya sahabat yang baik banget. Dan setiap ketemu misalnya, itu meminta pokoknya, kalau bahasa kita sekarang, pokoknya kalau lo butuh sesuatu, lo harus bilang gua. Ingat, saudara nih kita. Jangan diem. Dan kalau bicara begitu pakai sumpah, demi Allah ya, kamu harus bicara sama saya. Jadi selalu pakai sumpah, demi Allah, saya akan bantu. Kita akan support. Kita saling dukung, kita ini saudara. Nah begitu wudu, ingat tuh. Ingat. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau kita jadi Syaqiq Al-Balkhi, perasaan kita gimana? Ah, ini solusi. Makanya wudu. Gitu. Bener nih, wudu, ingat orang. Maka keluarlah Syaqiq Al-Balkhi dari rumahnya menuju rumah orang tersebut. Ah, ini solusi. Makanya nih kalau ada masalah kita wudu gitu. Ingat deh solusinya. Pergilah dari rumah. Dalam perjalanan melewati masjid. Oh, belum selesai ceritanya Ustaz? Belum. Kalau Anda udah selesai ceritanya, langsung Anda telepon minta duit. Belum selesai nih. Lewat masjid. Begitu melewati masjid, teringat dengan nasihat Abu Ja'far. Seorang nama besar pada saat itu. Abu Ja'far. Oh, ini nasihatnya bagus banget ya, Mbak. Catat baik-baik. Kata beliau, man urida lahu haja ila makhluk falyabda fiha billahi azza wa jal. Barang siapa yang punya urgensi, punya kebutuhan, sehingga kebutuhannya itu memaksa dia untuk meminta kepada makhluk,
Darurat nih, darurat. Sebenarnya polanya nggak pernah begini, tapi kasus ini beda gitu loh. Urusannya, masalahnya, hajatnya, itu membuat dia terpaksa harus hubungi makhluk. Kata Abu Ja'far, falyabda fiha billahi azza wajalla. Maka kalau kondisi demikian, mulailah dengan meminta kepada Allah. Oke, kalau harus hubungi seseorang, tapi hubungi Allah dulu, doa dulu. Fadakhaltul masjidah wa shallaitu rak'atain. Maka aku putuskan untuk masuk ke masjid dan aku salat 2 rakaat. Nah, ini seperti ucapan sebagian ulama yang beberapa kali kita sampaikan, man minna fil hajati nas'alullah qabla an nas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah, yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum manusia. Nah, ini konteksnya sama. Siapa di antara kita begitu ada masalah, yang pertama kali kita hubungi Allah sebelum manusia. Seperti Abu Ja'far ini. Barang siapa yang memiliki masalah, pelik segala macam, dan terpaksa harus hubungi makhluk, terpaksa harus menghubungi manusia, maka mulailah dari Allah dulu, jangan manusia dulu. Ada orang harus menghubungi tim legalnya. Sebelum hubungi tim lawyernya, udah sholat belum? Minta nggak sama Allah? Doa dulu sama Allah. Dan dari sini sekali lagi, meminta kepada manusia itu diperbolehkan, hadirin sekalian, selama hati itu tidak ke makhluk. Itu yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selama hati itu tidak ke makhluk. Jadi hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak serahkan urusan kita kepada manusia secara hati. Kita yakin bahwa semuanya ini tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang terkadang kita minta sama. Tapi dengan 2 catatan kata para ulama. Yang pertama, ketika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, boleh nggak sih meminta kepada makhluk? Minta tolong gitu kepada makhluk. Nanti kita akan ulangi lagi keterangan ini di Isti'anah. Minta tolong kepada makhluk boleh nggak sih? Kata beliau, boleh. Tapi pada dasar hukum asalnya jangan meminta. Yang utama, yang afdal jangan meminta. Kecuali yang pertama ketika hajat, ada kebutuhan. Ada hajat, kebutuhan. Itu tadi kata Abu Ja'far. Kalau memang ada hajat, silakan minta. Terus atau yang kedua, idza alima anna sahiba yusarru bidzalik. Kalau kita tahu yang kita mintai itu senang, maka silakan hubungi dia dalam rangka bukan tergantung sama dia, tapi karena memberikan rasa gembira ke dalam hati dia. Ada banyak orang pengen dimintai. Silakan hubungi orang tersebut biar dia senang. Alhamdulillah saya dimintai tolong dan sudah senang, bukan karena ketergantungan. Itu yang dijelaskan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kembali lagi ke Abu Ja'far, kalau memang harus ada hajat oke, hubungi, tapi hubungi Allah dulu, minta kepada Allah. Maka ke masjid deh, habis di masjid sholat 2 rakaat. Habis itu jamaah, Syakir Al-Balkhi itu ketiduran beberapa saat. Jadi ketiduran mungkin hanya beberapa detik gitu. Dan ketika itu dia merasa dia menyampaikan, ya Syakik, atadulul ibadah ala Allahi thumma tansah. Wahai Syakik, selama ini engkau mengarahkan manusia kepada Allah,
dan sekarang engkau lupa sama Allah. Pesannya itu aja. Terus tiba-tiba beliau bangun lagi, kaget bangun. Jadi selama ini kalau ada nasihat, engkau selalu bilang minta sama Allah. Ada nasihat, minta sama Allah. Ada manusia butuh, ada masalah, nasihatnya minta sama Allah. Ada manusia ada sesuatu kendala, nasihatnya Syakik minta sama Allah. Maka di dalam mimpi yang sangat singkat itu dikatakan, selama ini engkau mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, lalu detik ini engkau lupa. Padahal nggak lupa juga. Buktinya kan ingat Abu Ja'far, sebelum minta sama sahabat saya itu, saya mau doa dulu sama Allah. Itu berarti kan nggak lupa. Tapi tetap aja bukan sebuah hal yang sempurna, itu poinnya. Fastaiqadtu, maka aku terbangun. Wa alimtu anna dzalika tanbihun nabbahani bihi rabbi. Dan aku berkeyakinan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Ke masjid, sholat, terus terlelap sedikit aja, lalu bangun dan ada pesan itu di dalam tidurnya. Ini bukan nggak sengaja nih, ini pesan nih. Maka Syakik putuskan untuk tidak keluar masjid sampai sholat Isya. Nggak jadi ke ininya. Udah, saya minta aja sama Allah. Daripada minta sama manusia, minta aja sama Allah. Sampai sholat Isya. Tsumma saraftu ilal manzil. Lalu berputuskan untuk pulang ke rumah. Mungkin besok mau ikhtiar, mau berusaha sendiri, tapi udah, saya nggak mau minta, saya mau pulang aja ke rumah. Jadi hari itu beliau putuskan untuk fokus minta sama Allah. Baru nanti ikhtiar lagi. Tapi beliau nggak mau minta kepada yang lain. Itu hadirin. Begitu sampai rumah, fawajatul ladzi aratu an aqsuda qad harrakallahu wa ajra li ahli ala yadayhi ma agnahum. Begitu saya pulang, itu saya bertemu dengan orang yang ingin saya temui. Allahu Akbar. Dia lagi ke rumah saya dan membawa makanan yang dibutuhkan saya sama keluarga pada hari itu. Allahu Akbar. Kata Syakik, Allah gerakkan hatinya untuk ke rumah saya dan memberikan itu. Subhanallah. Persis orang yang saya incar hari ini itu ke rumah saya. Padahal saya nggak WA. Mungkin di WA kali sama Syakik, Pak Ustadz. Gak ada WA jamaah. Email, apalagi nggak ada. Allah gerakkan. Allah gerakkan. Persis sosok yang ada di benaknya itu yang datang. Subhanallah. Kebetulan. Gimana kebetulan? Allah yang berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Tapi cuma masalah kita nggak yakin. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Was'alullah min fadli, minta kepada Allah dari karunia-Nya. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Para ulama itu yakinnya luar biasa. Dan kalau mereka tuh tidak khilaf kecuali cuman sisi-sisi ini aja. Padahal kalau ke orang tersebut juga boleh kan. Kalau hajat boleh, tadi kita bahas, boleh kalau lagi hajat. Tapi mereka putuskan untuk tidak dan lebih memilih minta kepada Allah semata, lalu berusaha sendiri. Bukan nggak berusaha ya, berusaha. Tapi kan ada waktunya kita minta sama Allah. Pas pulang orang itu yang datang jemaah. Orang itu yang datang tanpa diundang. Dan datang bukan tangan kosong, bawa makanan, kata Syakik. Bawa makanan yang kita butuh pada hari itu. Oh subhanallah. Persis yang kita butuhkan. Apa susahnya bagi Allah? As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, yang mau mendengar, mau melihat, mau mengetahui. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar yakin dengan konsep itu? Apa susahnya bagi Ar-Rahman Ar-Rahim?
Tapi berapa persen yang membaca ayat itu di dalam sholatnya benar-benar yakin Ar-Rahman Ar-Rahim? Idza sa'alta fas'alillah. Nabi SAW bersabda, jika Anda ingin meminta, Anda butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Memang agak pelan-pelan karena setiap penggalan dan setiap pesan ini dalam sekali dan kita butuhkan pada hari-hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.